Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Masih di cerita SNMPTN-ku, kali ini kita kedatangan siswi dari Pamekasan, itu di daerah Madura sana. Kali ini siswi ini berhasil lolos ke ITS Kimia Murni. Seperti biasa, yuk kita coba ulik bersama, dengar ceritanya, bagaimana kebahagiaannya masuk di SNMPTN, dan terutama kita analisa bersama apa sih faktor yang menyebabkan adik ini bisa keterima di ITS, Prodi Kimia Murni. Yuk, tanpa panjang lebar, kita coba kenalan yuk sama Di Ika. Di Ika, boleh dong Di kenalan ke teman-teman semua. Namanya, tinggalnya di mana, SMA-nya dari mana, waktu SMA itu ranking paralelnya berapa, SNMPTN, daftarnya pilihannya kemana aja. Monggo Di Ika, silakan Di Ika. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari, tinggal di Pamekasan, Madura, sekolah di SMA Negeri 1 Pamekasan. Terus peringkat 10 paralel, dan waktu itu SNMPTN pilihan pertamanya Kimia Murni ITS, pilihan kedua Statistika ITS. Alhamdulillah keterima di pilihan pertama. Iya. SMA 1 Pamekasan nih, berarti yang paling favorit ya di Ika di sana, Pamekasan Madura. Iya, favorit. Iya. Tahun ini ada berapa yang lolos dari SMA 1 SNMPTN? Sekitar 28. 28, alhamdulillah. Yang di atas DIK semua keterima semua, Dik, ranking paralelnya 1 sampai 9. Tidak, cuma beberapa, paling cuma 1 atau 2 orang. Oh gitu. Iya, Jadi ranking 10, di atasnya tuh cuma 1 sampai 2 orang yang keterima. Wah, iya, malah ranking-ranking atas banyak yang nggak keterima ya. Siap. Berarti yang itu 28 kebanyakan di bawahnya DIK semua ya? iya kebanyakan. Siap, siap, siap. Menarik sekali. DIK sudah join Primagama dari kelas berapa, Dik? Dari kelas 9 SMP. 9 SMP. 10, 11, 12 itu nggak bolos, lanjut terus. Waktu itu kelas 11 pernah 1 semester gak di Primagama. Siap. Gak, Oh, tapi ya, balik lagi ke Primagama. berarti sempat pindah ke bimbel lain gitu kasarnya nih. Gak pindah bimbel sih, gak les. Oh, hampir aja dapat satu materi promo ya. Sayang sekali. Gak apa-apa. Berarti di IKA dari kelas 10 itu sudah dibantu sama Bu Yunita ya untuk konsultasi PTN-nya? Iya, Memang dari kelas 10 sudah pengen SNMPTN atau baru belakangan-belakangan ini, Tik? Baru kelas 12 pengen SNMPTN? awalnya sih kelas 10 cuma pengen peringkat tinggi aja. Terus Oh, kelas baru ngeh kalau peringkat tinggi juga bisa masuk ke sana. keren. Berarti dari kelas 10, 11, 12 itu rankingnya konsisten terus ya, Dek ya? Iya, Ya, nanti kita analisa bersama ya, Dek ya. Di Unita, di Unita kan di Ika, maaf, di Ika. Yuk sekarang tolong ceritakan ke teman-teman semua pas waktu hari pengumuman SNMPTN itu di Ika lagi ngapain, terus pas waktu ngeliat hijau reaksi pertamanya gimana, dan langsung ngomong sama siapa pas waktu itu. Monggo di Ika, silakan di. waktu itu kan tanggal 8. Terus di sini jam 1. Jam 1 itu biasanya waktunya adik adik yang paling kecil itu tidur. Hmm. Jadi dan adik-adik kecil yang tidur itu perlu ditemenin sama kedua orang tuanya saya. Hmm. Terus mereka ya tidur seperti biasa, tapi saya juga disuruh tidur, tapi ya gimana gitu. Kan pengumuman SNM itu bikin saya deg-deg gitu. Ya nunggu sendiri sih di laptop waktu itu. Terus waktu jam 1 saya manggil bapak untuk ya bangun gitu dan lihat sama-sama. Dan waktu itu bapak juga bingung sih mau ngambil yang mana kan ini apa namanya jaringannya lagi lelet-leletnya di situ. Terus dia nyoba semua linknya dan dapat waktu itu sih langsung kelihatan warna hijau, refleks teriak sih. Itu berarti mama sama adik yang tidur langsung kebangun tuh. Langsung kebangun. Ya akhirnya semuanya nggak tidur sih waktu itu, terus udah karena saking
senangnya langsung kasih tahu ke grup keluarga, ya semuanya senang. Grup keluarga ini isinya siapa? Tante, om gitu. Ya, grup keluarga besar. Oh, wah berarti jadi harapan satu keluarga besar ya Dika ini ya. Alhamdulillah ya. Adiknya umur berapa, Dik? Gimana? Adiknya umur berapa yang kecil? Umur 4 tahun. Oh, jadi belum ngerti ya. Iya. Ya, siap, siap. Nah, reaksi mama gimana sama papa? Melihat Ijo, melihat adik keterima. Waktu itu sih ya sama teriak-teriak juga, terus pas terharu, kayak mau nangis tapi ya gimana gitu. Ya, bahkan bapak juga terharu, bapak. Iya, Waduh, keren. Ini kimia murni memang keinginan DIK atau keinginan orang tua atau berdasarkan potensi DIK setelah dimatchingkan dengan peluang atau gimana, Dik? kimia murni itu keinginan saya sendiri. Waduh, berarti memang suka kimia ya, Dik? Iya. Wah, keren ya. Padahal nggak gitu mudah kimia itu. Tapi ya mungkin belum ada jawabannya, Dek. Tapi kenapa kira-kira adik pengen ngambil kimia murni? Apakah memang karena suka kimia atau memang profesinya kira-kira menjanjikan, kira-kira, Dek? Ya, sebenarnya sih ngambil kimia awalnya yang ngelihat profesi, Ngeliat apa, Dek? ngelihat profesinya. Ngeliat profesi. Profesinya menurut saya tuh kan menjanjikan, bisa bikin produk-produk baru gitu. Wah. Dan terus saya kayak lebih merasa tertantang buat bikin produk baru gitu. Dan Oh, kebetulan saya juga bisa dalam hal kimia. Mungkin kayak udah tanya juga sama orang tua kalau kimia gimana gitu. Terus mereka bilang kalau selama kamu bisa, kamu mau, nggak apa-apa jalan. eh, berarti DK nih selama SMA suka eksperimen-eksperimen sendiri mungkin? Atau kalau lagi, oh senang eksperimen? Suka. Berbasis kimia atau apapun juga dijabanin? Biologi, fisika? Ke itu sih, ke lingkungan organik. Oh, oh, adik kayak gimana? Kayak kompos macam-macam gitu atau gimana, Dek? Ya kayak membuat kompos, terus pas bikin wangi-wangian dari bunga. Yang itu apa? Essence, oil essence itu. Ya, Wah, siap. Itu kan dijual mahal, Dek. Lumayan ya. amatir Kak. Siap, ini ada multi talenta lagi. Jadi adik dari bunganya sendiri itu adik ekstrak oilnya sendiri. Iya, kebetulan ibu suka ngerawat bunga. Terus kalau bunganya udah mekar, saya ambil. Oh, tapi ini dek agak out of topic sedikit. Diapain sih dek sampai keluar oilnya tuh? Biasanya sih saya rebus gitu, terus pas diperas gitu ambil ekstraknya. Oh, direbus terus diperas ambil ekstraknya. Siap. Kalau Yang minum yang sudah pernah dibuat dari bunga apa, nak? bunga mawar, Bunga mawar. Terus dijual dek. enggak, Dijual. dipakai sendiri. Lumayan jadi entrepreneur. Jadi itu buat wangi-wangian ya? Buat wangi-wangian ya? Oh, siap, siap, siap. Siap, dek Ika. Ini kalau berkenan setelah ini kita coba analisa dari rapotnya dek Ika, boleh ya? Kita share di teman-teman, boleh ya? Iya, Nanti nggak. Coach Billy akan analisa, setelah itu mungkin Bu Yunita selaku konselornya akan nambahi. Monggo, silakan Coach Billy, silakan Coach. Oke, makasih Mas. Selamat dulu buat Adik Ika ya, atas prestasinya sudah diterima di ITS, salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia, gitu ya. Oke, jadi menarik sih perbincangannya hari ini. Kita ketemu adik yang sebenarnya masuk ke jurusan itu sudah dari passionnya, udah dari apa punya keinginan kuat dan bahkan sudah memulai dengan hal-hal yang sederhana. Semoga nanti ini juga menarik Mas kalau bisa digali lagi gitu kan, apa saja yang sudah dibuat selain wangi-wangian gitu kan ya. Oke, saya mohon izin untuk nge-share nilai, meskipun kalau sekali lagi kalau nge-share nilai ini ya karakternya kelihatannya dari caranya ngomong, dari nilai yang keluar, ini model anak rajin ini kalau saya boleh ngomong. Kelihatan sih. Bener ya? Jadi tipikal anak rajin, insya Allah sih ini. Dari kelas 9, Bu, ikutan Primagama. Iya. Ketampil ya? Bener ya? Wah, siap.
Bener ya Mas ya? Ketampil bener ya? Tampil aman. Saya jangan-jangan salah nge-share file ini. Oke. Jadi model pemodelan anak rajin itu ya kayak gini. Ini bener SMA 1 Pamekasan, saya ngomentari ini SMA paling favoritnya di Kota Pamekasan gitu kan. SMA bagus, akhirnya juga kebaca struktur nilainya buatnya juga bagus. KKM kelas 10 berapa? Masih ingat, Dik? 70. Nah, 70 ya, kita ketemu lagi yang 70 Mas, kayak kemarin. Maka nilai terendah di sini ada waktu itu bahasa Inggris 76, tidak ada masalah. Gitu kan. Nah, kemudian tujuannya ke pilihan pertama kimia, pilihan kedua statistik. Pilihan pertama kimia, alhamdulillah sih nilai kimianya rata banget, cenderung naik dan rata. 85, 86, 87, 88, 88. Tidak ada kembali lagi ini ngomong ITS, kita nemukan beberapa kali di ITS, ya ITS kita boleh ngomong tidak harus 90. Tidak harus 90. Saya jadikan catatan ini biar adik kelas yang nonton, adik kelas tahun depan yang ingin ngelamar ITS, nggak usah kecil hati. Kita sudah melakukan banyak data, ternyata ITS tidak harus nilai 90. Kemarin kita ketemu teknik kimia, ketemu teknik sipil, nilainya juga nggak sampai 90. Sekarang ITS kimia murni juga nilai tertinggi cuma 88. Untuk kimia yang dipakai adalah kimia murni, mungkin plus nilai matematikanya karena masuk di kelompok MIPA. Dan nilai matematikanya juga bagus. Coach Billy yakin andaikan misal yang statistik ditaruh depan, bisa jadi juga tetap diterima di ITS meskipun jurusannya menjadi statistik gitu kan. Tapi karena passion utamanya di kimia, ya akhirnya kimia ditaruh pilihan pertama. Rankingnya ranking 10, tidak terlalu jauh, mesti nilainya juga ke ranking satunya nggak juga terlalu jauh seperti itu. Jadi sih secara struktur nilai layak, wajar, dan kita sudah banyak data tentang ITS. Dan kalau hari ini saya menekankan tentang ITS, itu tadi, tidak harus nilai 90 ke atas untuk melamar ke ITS, SNMPTN. Itu sih Mas, catatan dari saya yang pertama. Monggo, saya kembalikan ke Mas Rizal soal nilai. Terima kasih Coach. Bu Yunita adalah perwakilan dari Primagama Pamekasan yang membantu mengkonselerin di IKA selama perjalanan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bu Yunita, ada cerita-cerita seru nggak nih tentang di IKA, khususnya ketika konsultasi? Apakah memang dari awal memang di IKA sudah firm banget, oke saya harus masuk kimia, atau sempat goyang, berubah-berubah? Monggo, Bu Yunita, ada ceritanya gimana Bu Yunita? Iya, siap. Terima kasih Pak. Jadi untuk adik Ika ini memang kalau siswa Primagama memang dikenal yang rajin gitu Pak. Memang dari kelas 9 sampai di SMA juga dikenal rajin, saya tahu sendiri juga. Dan untuk pada saat konsultasi di awal itu sebenarnya adik Ika milihnya di statistik untuk pilihan pertama ITS. Ya, dan saya melihat dari nilai itu saya juga rekomendasikan karena ngelihat matematikanya, grafiknya juga bagus, dan dari nilai fisika juga grafiknya juga lumayan bagus gitu. Okay. Tapi itu kembali lagi keinginan adik Ika itu lebih ke kimia. Ya. Itu kenapa sempat mau ke statistik? Inspirasinya apa di Ika? Waktu itu pengen kerja di kantor sih. Kalau kimia nggak di kantor gitu ya, kimia di lab. Lab kan kalau kimia. Siap. Tapi memang suka statistik ya, suka ngulik-ngulik data gitu, suka doyan? Suka. Wah, ya karena dia juga melakukan penelitian, makanya kan juga matching. Ketika meneliti kan juga bermain data. Ya sih, bener. Ini menarik sih Coach, berarti kita kapan-kapan bisa collab ya di IKA ya. Mungkin kita coba eksperimen membahas pop science cara bikin essential oil. Nah, kan lumayan. Tetap nambah konten, nyari konten. Siap. Di IKA selain tadi ranking 10, ada nambah sertifikat nggak, Dik, ketika SNMPTN? Waktu itu sih cuma nambah sertifikat peserta. Peserta apa, Dik? Peserta medicine, lomba kedokteran UNER. Lomba kedokteran UNER, oke. Kalau di tahun sebelumnya yang masuk ITS banyak ya, Dek, ya? Dari SMA 1? Lumayan banyak waktu tahun kemarin. Tapi
ke teknik elektronya sih. Teknik elektro. Belasan gitu ada deh, mungkin deh ke ITS. ITS belasan ada, lebih dari 10 pokoknya. Ya, udah ranking 10, struktur nilainya bagus, kakak kelasnya ada masuk ITS. Wah, nih cakep bakat-bakatnya. Bakat-bakat lulus sepertinya sudah terlihat polanya. Tadi sertifikat hanya satu ya, Dek, ya, masukannya ya? 3, tapi Oh, tiga. semuanya peserta. Oh, yang dua apa lagi, Dek? Yang satu tadi kedokteran, lomba kedokteran. Kedokterannya 2, Hmm. terus Oh, satu sertifikat all section, statistikanya ITS. Apa oh. tadi? Pasti? Lomba all section, statistikanya ITS. Oh, oke. Lomba Fakultas Statistiknya ITS. Ya ampun, Ya. lombanya pun juga statistik, siap. Hmm. Hebat, 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 hebat. Nanti, Online itu ya, kelihatannya yang lomba punyanya statistik itu ya, Nak, ya? Iya online. Online ya, oke. oh, Banyak sih siswa Primagama yang ikut itu sih. oh, itu banyak ya? Yang statistik itu, Coach? Iya, Oh, benar-benar. Karena online, jadi bisa Mhm. dijangkau dari manapun. Baru ya. putaran finalnya datang ke ITS, jadi waktu penyisian dia online. Gitu. Oke, oke. DIK boleh ceritain nggak mungkin ya teman-temannya ya yang di atas rankingnya DIK tadi 1 sampai 9 kan tadi hanya 1 sampai 2 anak aja yang keterima tuh ya. Itu kira-kira mereka kenapa deh? Apakah daftarnya yang ketinggian atau kenapa deh? Waktu itu sih saya dengarnya yang peringkat tinggi, peringkat 3 besar paralel itu milihnya memang keinginan mereka, tapi cenderung tinggi gitu dan alumni dari SMA 1 juga gak memungkinkan. Oh. Oh, jadi ada punya keinginan tapi belum dimatchingkan dengan potensi dan peluang dari kakak kelas gitu ya, DIK ya. Kalau yang ranking 1 keterima, Dek? Ranking 1 paralel? Ini satu nggak keterima. Nggak keterima Us. juga. Masya Allah, DIK ini beruntung sekali ya, DIK ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ranking satunya milik kemana? Ke UI, Jurusan? kedokteran. Kan Oh, jatahnya SMA 1 kedokteran kan 5 tahun ada terus toh, Bu Yunita? Untuk yang 5 tahun ini kedokteran UI ada Pak. Untuk yang beberapa Oh, tahun ya. ada sempat hilang berarti. Karena kan sebelumnya kan SMA 1 mesti dapat 1 jatah ke UI kan, kedokteran. Ya, betul. Dan siswa Primagama Pamekasan pernah berapa? 3 kali berturut-turut ya? 3 kali berturut-turut Pak, kedokteran UI. Jadi ceritanya SMA 1 itu punya jatah ke UI secara terus-menerus Mas, ke Fakultas Kedokteran. Tapi bisa jadi mungkin ada yang sliding, pernah nggak dimasukin atau bagaimana, sehingga jatah itu akhirnya hilang sih, gitu bisa jadi. Karena kebetulan dulu yang dapat siswa Primagama terus waktu itu. siap, siap. Kalau di tahun ini yang keterima di ITS berapa anak DIK? SMA 1? Sekitar 5 sampai 6 kalau nggak salah. 5 sampai Turun 6. juga ya, dari belasan turun jadi 5-6. Ya, mudah-mudahan Enggak, DIK. tadi belum selesai sama Mbak Yunita. Ketika kemudian dari awal statistik terus pindah ke kimia, ceritanya gimana itu Mbak Yunita? Iya, benar. Ya, itu memang ini Pak, keinginan Mbak saya pengen di kimia gitu. Terus kemudian karena memang sukanya pelajaran itu memang kimia katanya Pak ini ya, adik Ika. Kemudian terus saya juga ngelihat dari grafik pelajaran kimianya itu juga konsisten kan Pak, naik gitu. Jadi mungkin di situ saya berpikir ada peluang juga. Siap, siap, siap. Di Ika, coba dong, Dik. Coba kalau diramu tips-tips dan kiat-kiat menurut di Ika supaya lolos SNMPTN, khususnya ITS nih. ITS kan juga harapan semua anak di Indonesia, insya Allah gitu ya, buat masuk ITS ya. Boleh dong, Dik Ika, kira-kira apa, Dik? Ya. Berkaca kepada teman-teman adik yang ranking 1 sampai 9, itu juga nggak banyak yang keterima juga, gitu, Dik. Monggo, Dik, silakan, Dik. Tipsnya sih kalau dari saya lihat peluangnya sih, lihat peluang kakak kelas, terus keinginan diri sendiri juga jangan dilupakan. Kan kita keterkaitan juga dengan SMA, jadi pikirkan SMA-nya dulu kayak alumni, terus pas peringkatnya, dan waktu itu sih saya udah berencana buat tingkat tinggi dari kelas 10. Jadi menurut saya itu faktor terpentingnya sih, karena kalau kita ada di peringkat terbawah
mungkin belum bisa lolos SNMPTN di kelasnya, di sekolahnya itu. Dan juga restu orang tua. Kalau orang tua merestui, SNMPTN kemanapun bisa lolos. Amin. Berarti kiat pertama adalah dari kelas 10 tuh harus udah rankingnya tinggi ya, Dek ya. Itu yang paling utama ya. Jadi buat teman-teman, tapi ya walaupun tidak itu, misalnya tidak tinggi di ranking di kelas 10, masih bisa asalkan kita melihat potensi dan peluang terutama dari kakak kelas gitu ya, Dek Ika ya. Ya. Kalau selama ini ngelihat Primagama konsultasinya ngebantu nggak, Dek? Kira-kira, Dek? Berperankah di SNMPTN, berperan besar, berperan kecil, atau gimana, Dek? Monggo. Waktu itu ngebantu banget sih. Soalnya waktu itu di ITS, guru-gurunya saya itu kimia murni katanya nggak ada alumni dari SMA 1. Jadi saya ngerasa was-was gitu. Terus pas waktu konsultasi ke Primagama, bilangnya potensi peluangnya saya itu cukup memungkinkan bisa lolos gitu. Jadi ada ketenangan lah sedikit. Oke, tapi pas satu tanggal 8 jam 1 membuka itu rasanya tenang atau deg-degan banget pas satu membuka? Waktu mau buka sih deg-degan banget, nyampe gemeter megang mouse. Oke. Berarti di titik itu nggak mungkin hanya 50% yakin diterima gitu ya, Dek ya? Nggak tenang. Siap. Bu Yunita ada yang mau ditambahkan nggak, Bu? Cerita tentang DIK ketika konsultasi di Primagama, Bu? Ya, untuk yang DIK itu sebenarnya ini konsultasinya itu tidak sesering teman-temannya yang lain gitu, Pak. Jadi konsultasinya hanya beberapa kali karena saya melihat dari DIK-nya sendiri itu sudah ada keyakinan mantap gitu kan antara statistik sama kimia gitu ya. Awalnya memang waktu konsultasi di saya itu statistik dijadikan pilihan pertama. Kemudian tapi saya melihat juga ada keinginan gitu di adik Ika yang sesuai dengan passionnya dia. Kalau dia sebenarnya lebih sukanya tuh di kimia. Iya, siap. Ya, ini menarik ya, Coach Willy ya, dari usia muda suka kimia. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ini kalau saya mau nambahin juga lagi keingat juga secara aturan sekuensi urutan ya, Mbak Yunita mestinya juga ingat statistik itu kan memang harus di atasnya kimia kalau di ITS ya. Secara jurusan prodi itu lebih kuat passing grade-nya, tetapi ini kembali lagi anomali sekuensi diabaikan gitu kan, ya ditaruh di pilihan kedua pun juga nggak soal karena memang ranking, struktur nilai dan seterusnya memenuhi semua, kakak kelas memenuhi semua dan seterusnya. Dari muda yang tadi dikomentari Mas Risat sudah punya karya seperti itu ya bagus sih, karena harapannya Anda kuliah bukan lulus jadi pegawai tadi. Anda lulus kuliah kalau bisa berwirausaha, membuat karya, membuka lapangan pekerjaan. Jangan maaf nih dari Pamekasan lulus kuliah malah ngeramekan kota Surabaya ya. Pulang lagi aja ke Pamekasan, bangun Pamekasannya gitu kan ya, kayak Mbak Yunita itu orang Sumeneb itu. Bener ya? Akhirnya terus tinggal kuliahnya dulu di Malang ya Mbak Yunita ya? Iya, betul, di UM, Mbak. Nah, di UM akhirnya juga nggak ke Malang, balik lagi. Karena maaf nih Mas, banyak nih orang Madura yang di Surabaya juga ketika sudah selesai kuliah itu enggan balik. Moga-moga adik Ika juga mau balik lagi lah bangun Pamekasan gitu ya. Oke, dengan karya-karya kimianya lah. Oke. Sip. Tapi Dek Ika, nanya dong Dek, out of topic Dek, setelah Nabi Muhammad, idola Dek Ika siapa Dek? Terutama yang kimia-kimia nih. Ya, kalau saya sih ngeidolain sifatnya sih, lebih ke sifat, bukan lebih ke orang. Soalnya saya, kalau orang itu pasti ada sifat jeleknya, jadi ya gitu. Kalau sifatnya siapa Dek yang disukain? Ya, setelah Nabi Muhammad ya orang tua sih. Ini karena di sampingnya ada mamahnya. Itu kena prank namanya Mas Rizal. Di sampingnya ada mamahnya itu soalnya itu.
setelah namanya Lee Min Ho, enggak? Enggak. Ilmuwan kimia yang menginspirasi DIK siapa? Dalton sih. Soalnya dia pengen banget ngasih tahu kalau di sini ada atom, di sini ada hal yang nggak dinotis sama orang gitu. Ya, benar sih. Padahal itu kan sesuatu yang abstrak banget ya, Dek ya. Di saat kan bagaimana cara melihat atom itu kan hanyalah ya berdasarkan dari konsep ya waktu itu ya bisa mencapai seperti itu. Sangat menarik. Dan orang percaya. Betul, benar. Ya, sama seperti elektron dan lain-lain itu kan juga gimana cara membuktikan secara fisik itu kan menarik. Jadi memang konsep itu kuat sekali. Siap. Dari Coach Billy ada tambahan nggak, Coach Billy? Sementara enggak sih, cukup sih. Ya, kalau gitu kita masuk ke Bu Yunita. Bu Yunita ada promo-promo apa, Bu, di Pamekasan, Bu, di Primagama Pamekasan? Oh ya, siap Pak. Jadi untuk Primagama Pamekasan sudah buka pendaftaran untuk siswa baru. Jadi untuk promo Ramadan juga. Ya, jadi dengan beberapa banyak keunggulan dan kemudahan tentunya dengan keadaan kita yang seperti ini sekarang adanya wabah COVID, jadi kita mempermudah. Jadi pendaftaran itu bisa dilakukan dari rumah, jadi bisa kami dari Primagama yang mendatangi ke siswa yang akan mendaftar. Jadi kami mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik bagaimanapun keadaannya kepada siswa Primagama. Siap, berarti pendampingannya secara online ya, Bu Yunita? Pendampingannya secara online. Selama pandemi ini kita pendampingan secara online setiap hari. Ya, berarti bagi adik-adik sekalian yang ada di daerah Pamekasan, nggak usah khawatir ada pandemi, kalian tetap bisa melakukan pendampingan di Primagama. Terakhir, DIK, kalau hanya ada satu orang yang DIK mau berikan terima kasih telah lulus SNMPTN, kepada siapa DIK? Terima kasih ke Ibu. Nah, monggo, silakan Dek, disampaikan Dek. Padahal di sampingnya mamanya. Terima kasih ya Ibu, soalnya Ibu saya itu ngeyakinin kalau kimia kan nggak ada jarang orang yang mau. Soalnya banyak yang bilang kimia murni itu nggak jadi apa-apa lulusnya gitu. Tapi Ibu saya tuh bilang kalau emang rezeki itu nggak kira kemana, jadi pokoknya yang penting kamu nyari ilmu aja dulu, rezeki itu nanti ikut. Kalau emang ilmunya kamu udah cukup, rezekinya juga cukup kok. Gitu. Siap. Tapi insya Allah sih kalau DIK potensinya gede deh, karena DIK juga dari usia muda juga sudah suka kimia, suka eksperimen sendiri. Itu mudah-mudahan pas satu kuliah dengan nambahnya ilmu, eksperimennya jadi macam-macam DIK. Sudah milih asrama atau kos-kosan di sana? Masih mau milih asrama tapi belum buka pendaftaran. Belum buka. Iya, masih lagi pandemi juga. Baik, DIK. Saya nambah Mas, jadi keingat. Ini kan kimia murni ITS ya? Iya. Saya jadi ingat itu tadi gara-gara ngapain milih kimia murni mau jadi apa? Saya keingat direkturnya Arsinergi. Nanti Ika googling lah Arsinergi ya. Direktur utamanya itu lulusan ITS kimia murni. Bener ya Mas ya? Itu teknik kimia kayaknya dia. Bukan kimia murni. Bukan teknik. Teknik kimia salah berarti nggak jadi deh. Tak kira ini kimia murni. Oke, lanjut. Siap. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita telah banyak berbincang-bincang dengan DIK yang sangat senang bisa masuk ke ITS Kimia Murni. Tadi kita juga sudah dengarkan kiat-kiat dan tips-tipsnya dari DIK. Pertama, rajin-rajinlah belajar dari kelas 10, karena biar bagaimanapun SNMPTN adalah jalur undangan, dan yang dipotret pertama kali adalah ranking berdasarkan hasil dari nilai rapot tersebut. Lalu yang kedua, kalau sudah terlanjur nilai rapotnya tidak baik, tidak masalah, karena di video sebelum ini kita juga sudah membahas nilai biologi terus turun-menurun selama 5 semester, tapi masih bisa keterima di SNMPTN jurusan biologi pula. Jadi yang penting adalah dikonsultasi. Ketika adik mempunyai struktur nilai yang bagus,
kakak kelas alumninya juga bagus, sertifikat juga bagus, maka peluang terbuka lebar. Tapi kalau tidak, jangan khawatir, masih ada peluang yang cukup besar, asalkan adik mau berkonsultasi dan mau memilih kira-kira peluangnya yang besar di mana, seperti itu. Dan insya Allah untuk adik-adik sekalian yang tahun 2021 mendatang ingin membutuhkan konsultasi pendampingan, tadi kalau ada di daerah Pamekasan, silakan datangi Bu Yunita. Di mana tuh Bu? Tempatnya tuh Bu? Magama Pamekasan? Di Jalan Purba nomor 37. Nah, itu deh, silakan di googling, silakan di Google Map. Dari kami sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat adik-adik sekalian. Jangan lupa terus share, subscribe, dan like di komen ini untuk terus dapat info-info terbaru di dunia pendidikan. DIK, sukses terus DIK, jangan berhenti buat bikin eksperimen. Jangan-jangan punya channel YouTube juga nih DIK. Punya channel YouTube, Dik? Belum. Oh, belum nih, berarti akan. Siap. Karena sepertinya menarik untuk ditunjukkan, dibuatkan video YouTube tentang eksperimen-eksperimen yang DIK lakukan, itu kan sepertinya nggak banyak loh Dek yang mengulik seperti itu. Itu sepertinya pasar sendiri. Tapi ya itu sekunder lah Bu, Dek. Baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.